forum dan lain sebagainya. Ada Siti Sayyidina tuh kelompok di sini bukan? Bukan, Pak. Nah, coba dijelaskan. Apa itu opini publik, yang dipahami apa tentang opini publik? Iya Bapak, untuk opini publik sendiri mungkin tanggapan dari publik perihal perusahaan itu seperti apa, dan selalu perusahaan. Gimana Pak? Selalu perusahaan. Selalu perusahaan untuk opini publik. Iya, karena kan PR sendiri itu kerjanya di perusahaan ataupun organisasi tersebut gitu Pak. Benar. Terus? Itu sih Pak, dan benar kata Windy tadi, opini publiknya ini tuh yang lebih dituju oleh PR adalah untuk publik yang memang berkaitan dengan atau memiliki kepentingan dengan perusahaan atau organisasi tersebut gitu Pak. Berhubungan dengan kepentingan organisasi. Iya, seperti itu Pak. Ya, jadi opini yang bagaimana itu? Yang pasti sesuai dengan tujuan akhir dari PR sendiri Pak, yaitu untuk citra positif perusahaan itu sendiri, seperti itu Pak. Oh, jadi opini yang positif saja? Untuk opini publik enggak sih ya. Jadi gimana? Kayaknya tergantung Pak. Kalau misalkan izin membantu apa ya? Ya. Kalau misalkan dari perusahaan, dari PR-nya itu ada sesuatu kabar yang buruk ataupun misalkan dari programnya tidak sesuai dengan apa yang publik mau, otomatis publik pun akan memberikan opini yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh, apa yang ditargetkan oleh PR itu sendiri, gitu Pak. Ya, jadi oleh karena itu bisa positif bisa negatif gitu. Iya Pak, tergantung dari perusahaannya itu sendiri dan tergantung bagaimana penilaian dari publiknya. Misalkan dari publiknya nggak sesuai dengan apa yang publik mau gitu Pak. Jadi kan otomatis, sedangkan dari perusahaannya nggak ada tindakan apa-apa, jadi otomatis publik pun akan memberikan penilaiannya atau opini itu opini yang buruk gitu Pak. Coba-coba ini ada definisi public opini nggak di sini? Mana slide-nya? Riz, coba yang dibacain sama Sandra atau Relin gitu. Kalau nggak salah sama Sandra tadi. Nah, yang ini. Ini ya? Ya. Nah, ini apa? Ini dasarnya dari sini nih ya. Penilaian sosial. Sosial itu maksudnya ya ini publik itu maksudnya ya, mengenai sesuatu hal yang penting dan berarti atas dasar pertukaran pikiran yang dilakukan individu dengan standar dan sadar dan rasional ya. Jadi individu, jadi tidak satu orang ini, ya, tidak satu orang, ini publik ya. Jadi ini adalah penilaian, jadi pendapat, pandangan, pemikiran, ya. Publik itu orang banyak. Jadi publik yang dimaksud di sini publik yang bisa di dalam, bisa di luar, ya, yang banyak, orang banyak, ya. Oleh karena itu mungkin secara umum juga karakteristiknya berbeda-beda, ya. Mungkin ada yang SD, ada SMP, SMA, ada orang kuliah dan seterusnya ya. Ada yang pegawai, ada pengangguran, kira-kira begitu ya. Campur jadi satu. Nah, pikiran mereka itu dipicu oleh satu dua isu tertentu gitu loh, ya, mengenai sesuatu hal. Nah itu tentang isu yang berkembang, ya, rame-rame viral orang ngomongin soal itu. Nah kira-kira gitu loh, gampangnya, ya, seperti itu ya. Jadi tentang sesuatu hal, sesuatu yang sedang menjadi perhatian publik, ya. Tapi ini bukan perhatian aja, mereka membuat judgement, membuat penilaian, mereka mengambil posisi, ya. Mengambil posisi. Nah, itulah yang disebut sebagai suatu opini publik, ya. Nah, jadi tentu saja orang sadar, orang yang nggak sadar nggak akan dihitung di sini, ya. Seperti itu ya. Nah, pertanyaan sekarang,
judgement-nya itu apakah positif, selalu positif, apakah negatif, atau bisa macam-macam? Judgment-nya itu bisa macam-macam, Pak. Ya, ya, bisa macam-macam. Sekarang jadi begini, kepentingannya apa PR dengan public opini? Ini pertanyaan selanjutnya nih. Apa kepentingan PR terhadap public opini? Jadi PR itu harus membuat kan target PR itu untuk menciptakan opini yang baik apa ya. Jadi otomatis PR itu harus mengusahakan bagaimana nih supaya publik itu memberikan penilaian yang baik. Ya misalkan ya kayak tadi melakukan komunikasi informatif, komunikasi yang persuasif, dan lain sebagainya. Apabila itu publiknya eksternal seperti disebutkan yang tadi, seperti melakukan periklanan, propaganda, lain sebagainya yang menguntungkan mereka gitu Pak, sehingga mereka pun akan memberikan penilaian yang baik pada perusahaan. Nah, udah bagus tuh WD itu ya. Itu yang benar tuh. Itu yang benar. Ya, jadi PA punya kepentingan banyak ini sama opini publik ini. Ya. Dia punya kepentingan besar nih, dengan opini publik. Justru di situ pertarungan dia. Pertarungan dia ada di situ. Ya. Jangan sampai opini publik, dia mesti mengamati itu. Dia mesti mengamati, memonitoring dia. Makanya kemarin itu ada istilah describing ya. Saya lupa mata kuliahnya ada 2 di sini atau di di media PR ya. Dia harus mendescribing. Ini salah satu yang describe ya ini, yang harus digambarkan. Dia mesti dapat potretnya itu salah satunya ini. Ya, opini publik yang berkembang ini. Seperti apa ini? Yang lagi rame apa sih? Kalau kalian nongkrong-nongkrong itu kayak begitu, yang lagi rame apa sekarang, yang lagi happening itu apa? Akhirnya gitu loh. Ya, opini publik itu ya. Nah, kalau itu bisa digambarkan seperti angin puting beliung, ya. Nah, itu mengarahnya kemana tuh? Kalau menjauh dari organisasi dia aman. Kalau mendekat ke tempat dia, nah itu bahaya tuh. Itu sinyal bahaya, ya. Jadi istilahnya macam-macam. Kemarin kita ngomong soal communication, expert communication ya, expert. Nah, itu dia deteksi. Nah, deteksi dini. Jadi kalau ada tsunami, ada deteksi, ini juga ada deteksi nih. Mirip-mirip tsunami juga. Opini publik ini kalau jadi tsunami, kacau ini. Karena organisasi ya. Dia mesti detect ini. Ada alatnya untuk mendetek, ada teknik dan alatnya untuk mendetek ini. Macam-macam, dari mulai teknologi tinggi seperti misalnya media monitoring ya, sampai dengan yang lain-lain. Dari yang online sampai yang digital, offline yang online ya, dari yang manual sampai digital. Ya. Kalau PR tuh punya teman banyak di mana-mana, nah dia teman-temannya itu bisa kasih info ke dia bahwa telah terjadi begini. Ya, itu yang manual, yang human touch ya, human pendekatan kemanusiaan. Kalau yang pakai teknologi bisa pakai yang namanya media monitoring. Itu sudah banyak perusahaan yang bisa di-hire, bisa dirangkul, bisa disewa kemampuan dan alatnya ya oleh PR ya. Melalui itu nanti kalian nge-tweet ya, sesuatu yang negatif tentang suatu organisasi bakal bisa dimonitor. Itu yang dilakukan polisi dengan patroli cyber itu ya, itu sama aja itu begitu ceritanya. Jadi kalau Anda main di sosial media, main di internet, membuat narasi tertentu, gambar kayak video kayak tulisan kayak apapun kontennya, itu bisa didetek. Ya, ini salah satunya. Itu ya. Nah, itu selama positif, kalau positif, misalnya positif tapi kecil ya, tonnya ton positif tapi katakanlah nggak terlalu gede. Tapi itu bukan berarti harus diabaikan, ya, bukan berarti nggak penting. Ya, bisa jadi itu menjadi potensi yang bisa dikembangkan, di-create oleh PR untuk didorong, diperkuat, diamplifikasi, diglorifikasi, ya, digaungkan sedemikian rupa sehingga itu seperti itu. Jangankan yang positif sedikit, ya. Yang nggak ada positifnya sama sekali aja bisa dilakukan amplifikasi ya, sehingga seperti seolah-olah itu adalah betul-betul positif. Nah, jadi itu kalau itu kemampuan yang agak berbeda tuh.
tidak sekedar press agentry ya. Press agentry itu diambil nilainya, diambil sifatnya saja. Itu yang kemarin kita bicarakan adalah PR yang menghalalkan segala cara, ya, pakai cara-cara yang manipulatif kadang-kadang ya, seperti itu. Nah itu yang lebih ekstrim lagi namanya spin doctor. Spin doctor itu orang yang tokoh yang nggak ada potensi, ya, perawakannya udah nggak meyakinkan, tapi dibikinlah opini publik sedemikian rupa sehingga seolah tokoh ini berkualitas sehingga bisa menjadi tokoh nasional seperti itu ya. Itu pekerjaan PR. Ya. Nah, itu dengan spin. Nah, sama kalau ada yang negatif tapi kecil juga bukan berarti dikesampingkan. Penting untuk tetap dimonitor dan dikaji ya. Jangan sampai dia menjadi besar, menjadi tsunami ya, menjadi apa namanya? Menjadi badai ya, yang bisa menghancurkan reputasi organisasi. Nah, itu yang harus dipantau dan dipastikan ya oleh oleh PR ya. Ini pentingnya PR untuk bisa memastikan itu. Nah, sekarang siapa mitranya yang harus dirangkul ya untuk memastikan bahwa opini publik ini favorable tadi dibilang kepada organisasi. Siapa yang harus dirangkul? Ada nggak di sini? Medianya gitu, Pak. Ya, siapa? Pihak siapa yang harus dirangkul? Diajak kerja. Media yang mana? Media yang memiliki kerjasama dengan ini Pak, perusahaan. Kerjasama? Yang gimana maksudnya? Jadi media yang sudah memiliki hubungan baik dengan PR. Jadi kan kalau misalkan ada isu-isu atau opini yang buruk gitu Pak, kemudian terekspos oleh media, kalau misalkan itu kabar buruk dari kabar yang buruk untuk perusahaan, maka kan PR di situ bergerak ya untuk merangkul medianya agar menjadi berita yang baik. Ya, kalau kita bicara soal kalau kita bicara soal media kan nggak hanya media konvensional saja ya. Media konvensional, kalau saya nyebut konvensional itu media yang kantornya jelas. Jadi nggak hanya media online atau media cetak aja, bisa cetak, bisa online, bisa televisi, ya media konvensional itu, ya. Nah, itu yang punya kantor, punya personil, ya berbadan hukum lah, ya kayak seperti itu ya. Namanya sering kita lihat kompas.com, ya, misalnya detik.com, ya punya kantor jelas orangnya. Tapi kan ada juga yang bukan media konvensional, ya, media baru. Anda punya akun-akun sosmed, itu gimana caranya? Itu kan bukan sesuatu yang harus dikesampingkan juga itu. Coba jangan Windy aja yang jawab, siapa atau baca satu grup siapa ini? Yang lain siapa ini? Abdul Mukni, ya? Bukan? Coba mana tadi nama kelompoknya? Ke atasin Riz buat anggota kelompoknya. Nah, itu dia. Sandra coba. Yang harus dirangkul oleh PR ya, Pak? Ya. Mungkin publik eksternal dan publik internalnya ya Pak, itu yang harus dirangkul oleh PR. Karena yang dua itu yang membentuk opini publik. Tadi sudah ada media konvensional disebut sama Windy ya. Kemudian siapa lagi? Kemudian kalau di sosial media gimana rangkulnya caranya? Kalau di sosial media kayak ini bukan Pak, kayak membuat iklan-iklan gitu nggak Pak? Kan kalau di sosial media kan bisa dimanfaatkan untuk penyebar iklan dan lain sebagainya. Oh, tidak efektif.
Kalau sosial media gimana cara ngerangkulnya? Orang kalian tiap hari melakukan itu di situ. Abdul Mukni? Abdul Mukni. Abdul Mukni. Bapak mau bantu jawab? Ya, coba. Ya, Bapak. Misalnya kalau Sinyal misalnya saya jelek, Pak. Ya, itu bisa jalan kok, saya bisa dengar. Ya. Gimana kalau sosial media apa yang dilakukan? Harus dilakukan? Abdul Mukni? Kalau untuk sosial media ya, merangkul lewat sosial media mungkin bisa dilakukan lewat eh, Ya, Riris gimana Riris? mungkin bisa ini apa kalau misalnya di sosial media jadi collab sama influencer yang udah banyak followersnya dan juga yang bisa memberikan dampak yang positif buat yang menontonnya gitu Pak. Ah, itu dia betul 100.000 ya dapatnya ya. Jadi kita ambil kepala-kepalanya, itu justru gampang kalau sosial media itu ya. Siapa itu? Dokter siapa itu? Yang cowok suka tidak-tidak itu? Tirta, Pak. Dokter Tirta, umpamanya. Ya kalian kan suka endorse juga itu ada di akun-akun kalian tuh. Bedanya kalau endorse itu lebih berkonotasi transaksional ya. Tapi influencer itu dan sifatnya tidak memberikan efek apa namanya? Efek untuk bandwagon efek istilahnya itu, yaitu supaya mengikuti gitu loh ya. Tapi kalau influencer itu konotasinya lebih untuk mengubah sikap, pendapat dan sikap publik. Itu influencer. Konotasinya lebih ke sana. Jadi kalau saya Agnes Mo, saya masyarakat masih ragu dengan vaksin, saya vaksin lalu sangat efektif mempengaruhi followernya Agnes Mo ya untuk ikut vaksin. Itu sudah ke behavior. Tidak hanya kognitif saja, itu sudah ke behavior. Tapi kalau endorse itu ya lebih ke ya behavior juga, cuman lebih ke economic activity supaya beli produknya gitu loh ya. Seperti itu. Nah, ya tentu saja itu efektivitas itu seperti di mata kuliah media PR. Kalau pasang iklan, memangnya kenapa kalau kita pasang iklan? Umpamanya nih, kita pasang editorial. Kira-kira misalnya begini, perusahaan Anda dituduh mencemarkan lingkungan. Yaitu membabat hutan produksi. Tidak pembalakan liar, ya. Perusahaan di mana kita bekerja dituduh menjadi biang dari katakanlah kebakaran hutan lah umpamanya ya. Nah, itu kalau perusahaan itu membuat editorial, kira-kira sejauh mana efektif? Sejauh mana efektif? Saya lompat sedikit ya. Sejauh mana efektif? Rifki. Maulana. Sebentar Pak, tadi gimana? Advertorial. Kalau perusahaan kita, makanya didengerin ya. Kalau perusahaan kita itu sedang krisis komunikasi, ya isunya lagi negatif, dituduh
biang pembakaran hutan. Lalu kita untuk mengatasi itu menggunakan advertorial. Kira-kira efektivitasnya seperti apa? Advertorial itu iklan yang banyak tulisannya, kemudian saya jelaskan. Ya. Dari mana iklanannya, Pak? Kenapa? Jadi advertorialnya. Bagaimana ya, maksudnya dalam pembuatan iklannya, Pak? Bukan. Namanya isu negatif itu kan harus saya netralisasi, jangan negatif. Kalau negatif kan saya rugi, ya kan? Ya kan? Ya. Nah, oleh karena itu, supaya saya menjadi positif, saya menggunakan editorial. Nah, menurut kamu, sejauh mana itu efektif? Gitu. Apakah efektif membalikkan keadaan dari positif ke negatif? Skala efektif sejauh mana? Kalau kurang bagaimana? Kalau dari negatif ke positif ya pasti positif, Pak. Yakin? Iya. Apa penjelasannya? Jangan iya aja doang. Apa penjelasannya? Apa alasannya? Apa analisisnya? Hah? Nah, aku mah banyak. Kalau gue kan bisa nyari biji-bijian, proses apa namanya, proses pengolahan. Pak, izin menjawab, boleh Pak? Sebentar, biar Rifki dulu. Sebentar. Tes, ada suaranya nggak? Ada keras suaranya. Jadi kalau yang sesuatu berubah dari negatif ke positif ya pasti positif, Pak. Loh, ya penjelasannya gimana? Ya. Begini ya, ini namanya mahasiswa. Setiap kali perkuliahan itu saya bikin slide itu menyampaikan yang namanya konsep. Konsep itu satu atau dua kata. Istilah bahasa gampangnya ya. Di dalam istilah yang disebut konsep itu ada sejumlah pemahaman di situ. Jadi kalau kita misalnya saya bilang misalnya apa namanya uncontrolled publication. Nah, itu konsep itu. Di situ ada pemahamannya. Maknanya Pak, sekarang opini publik itu konsep itu. Tadi dijelaskan definisinya itu. Anda kalau menjelaskan pakai konsep-konsep itu. Ya, jangan pengetahuan umum yang disebut sebagai common sense. Itu bukan Anda itu. Itu tukang becak boleh begitu ya. Orang kuliah itu pakai konsep. Kalau Anda ditanya apa alasannya, pakai konsepnya itu untuk menjelaskannya. Sekarang Rifki saya tanya, efektif atau tidak? Efektif, Pak. Ya pasti efektif. Nggak bisa begitu. Anda pakai istilah-istilah yang bisa menjelaskan itu apa. Ketika saya katakan apa penjelasannya, pilih konsep-konsepnya, jelaskan dengan konsep itu. Begitu cara berpikirnya. Menjawab UTS juga seperti itu. Jangan muter nggak jelas gitu. Ya, ada konsep-konsepnya ini. Nanti ada satu materi yang akan saya tambahkan. Itu juga penuh dengan konsep. Pahami konsep itu, jelaskan pakai konsep itu. Begitu ya. Makanya dia nggak pernah benar karena Anda menjelaskan nggak pakai konsep-konsep yang saya maksudkan gitu. Ya. Nah sekarang saya tanya sama Rifki, oke, nggak masalah. Positif Pak. Nah, saya tunggu dulu. Sekarang positif itu dari mana Anda menjelaskan? Bagaimana Anda menjelaskan kalau itu positif? Positif yang bagaimana yang Anda maksudkan? Nah kan gitu. Itu. Oke, tadi siapa mau membantu tadi? Saya, Pak. Ya. Menurut saya, kalau dari iklan periklanan itu tidak seefektif itu, Pak. Karena pada dasarnya PR itu harus, kalau tidak salah bahasa Inggrisnya itu getting someone else to tell. Let someone else tells about you. Nah, ini namanya menggunakan konsep. Ini benar. Jawabnya kayak begini. Nah, teruskan. Iya, jadi ketika iklan itu dari perusahaan itu sendiri ya, publik nggak akan percaya. Tapi kalau
seseorang yang bicara seperti apa sih yang kemarin Pak, insensor publik kalau nggak salah, itu baru publik akan percaya. Ya, Gitu, Pak. Jadi menggandeng seseorang di luar yang eksternal, di luar dari. Ya, istilah gampangnya tuh pinjam mulut. Itu aja gampangnya istilah. Yep. Nah, tapi kalau orang sekolah ngomongnya begitu, let someone tells about you. Itu di mata kuliah yang nanti siang, ya. Bisa masuk ke sini. Jadi ini masih terkait apa? Terkait. Kalau editorial itu yang masang ya perusahaannya, ada nanti apa namanya logo perusahaan, masyarakat dia percaya. Ya, kamu sedang dituduh, kamu membela diri sekarang ini pakai editorial, nggak percaya orang. Ya, ngomongnya kayak yang di editorial, tapi yang ngomong jangan kita, ya orang lain yang ngomong, yaitu media yang ngomong. Kalau perlu influencer tadi yang ngomong tuh, caranya ya. Oh nggak bener, bahwa saya bisa yang soft tidak kalah efektif ya. Misalnya dikatakan dikatakan misalnya kita dituduh nih, perusahaan X telah membakar hutan di katakanlah sebidang tanah di koordinat, kan itu difoto dari satelit ya, koordinat X dan Y umpamanya ya. Nah, kita bayar aja, misalnya dibayar orang yang jalan-jalan ke situ tuh, koordinat X dan Y, ternyata di belakangnya hutan yang masih hijau. Lalu itu dipublikasikan di sosmed ya. Mungkin pakai teknik candid, kamera candid dan sebagainya. Kita diam aja, perusahaan dituduh tadi diam, nggak ngomong dia. Atau ngomong tapi ngomongnya normatif. Misalnya begini, kepala humasnya bilang begini, ditanya wartawan, Pak, Bapak ini ya benar perusahaan Bapak itu membakar hutan ya? Sejauh yang kami pahami, kami mengerjakan tugas untuk untuk pengelolaan hutan itu kami sesuai dengan undang-undang. Udah gitu aja ngomongnya. Dia nggak nyerang, nggak bertahan, nggak membantah, tidak. Besoknya nanti sore muncul itu video seperti itu. Orang lain itu yang ngomong. Let someone tells about it. Itu yang efektif. Gitu. Kalau iklan nggak efektif. Justru ketika ada lagi viral, opini publik lagi tinggi-tingginya negatif sama kita, lagi viral kalian bilang, lagi happening kalian bilang, ya istilah kalian, lalu bikin efektif malah dihajar publik nanti. Ya, karena kita deny, ya kita itu bertahan, ya nggak mau ngaku kesalahan kita. Wah itu malah hancur kita, ya malah hancur seperti itu ya. Nah itu salah satu contoh tuh. Nah itu adalah teknik-teknik, itu bukan strategi, itu teknik, ya teknik-teknik komunikasi yang dikembangkan oleh PR itu seperti itu. PR mesti punya kemampuan seperti itu. Ya, apakah kita membayar ke influencer tadi, Pak? Belum tentu, ya belum tentu. Bisa jadi tidak berbayar. Ya kalau kita treatmentnya bisa bagus, nggak semuanya harus bayar. Ya, nggak sesuai supaya. Jadi benar yang dibilang tadi Ayu tadi. Ya, jadi caranya begitu, memanfaatkan mungkin kalian pernah lihat pemimpin politik di tingkat manapun lagi dihajar publik itu. Nanti tiba-tiba ada orang yang punya akun tuh, akun YouTube, punya akun Twitter, punya akun IG, dia di situ ngoceh itu. Dia menghajar orang yang menghajar pimpinan politik tadi. Itu cara-caranya seperti itu sekarang. Ya. Cara bukan pakai tentara kalau sekarang. Kalau dulu pakai tentara Presiden Soeharto. Ya. Membungkam kritik itu kayak begitu. Sekarang nggak seperti itu caranya. Caranya pakai itu tadi itu. Jadi cyber army itu kayak begitu tuh. Itu pasukan cyber namanya. Nah, itu ya. Jadi teknik-teknik seperti itu, ya. Nah, begitu cara menjawabnya. Jadi kalau kalian menjawab pakai istilah-istilah yang kita bicarakan di dalam setiap kuliah. Istilah itu disebut juga dengan konsep, ya, kalau orang belajar ya. Konsep itu kalau digabungkan dari satu jadi teori dia. Gitu ya. Teori kalau digabungkan jadi teori jadi paradigma namanya, ya. Seperti itu ya. Nah itu. Jadi jawabnya jangan asal. Jangan common sense. Segatuk-gatuknya ketemu-ketemukan itu. Satu sama itu yang terjadi kayak gitu di UTS. Jangan salahkan saya ya. Kalau seperti itu terjadi, nilaimu ya 50 40 ya. Gunakan, makanya perhatikan kalau ada kuliah, ya. Perhatikan. Coba ini di drop aja nih, di drop dulu, ya. Udah mau saya coba pakai PPT saya, ya. Dengarkan ya. Mana tadi ya PPT saya? Opini publik ya. Oke.
Ya. Ini apa namanya? Ya. Ya ini overview aja ya. Ya dia tugasnya menyampaikan informasi lisan tulisan ya. Nah, ini yang berdua ini memonitor, mencatat ya. Ini tugas penting dalam konteks opini publik nih. Ya. Jadi tugasnya nggak hanya lempar-lempar konten aja ke publik, supaya publik itu paham, paham, dipahami, menciptakan lingkungan yang favorable saja, tidak hanya seperti itu. Tapi yang kedua, dia mesti memonitor, mencatat, mesti melototin apa yang terjadi di luar sana dan di dalam sini ya. Apa yang terjadi? Publik lagi ribut soal apa sih? Soal apa? Ya. Kemudian setelah diamati, dipelajari, mungkin dari yang berkembang tadi ada titik-titik tertentu yang penting untuk diberikan perhatian. Nah, itu dipelajari lebih lanjut, ya. Dianalisis, ya. Pakai beberapa pendekatan, pakai teori, akademik, ya, pakai academic proses, ya, academic base, apa namanya, evidence base, ya, pakai bukti, ya. Jadi tidak ngarang, ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Ada publik yang reject, ada yang menerima. Perkembangannya, dinamikanya kayak apa? Ya, makin parah atau makin membaik? Ya, kalau makin parah bahaya. Ya, apa yang harus dilakukan? Apa namanya? Emergency plan-nya apa? Seperti itu ya. Siapa yang mesti jalan dulu? Apa yang harus dikerjakan? Ya. Kalau memang itu perlu yang tadi saya sampaikan, ini kayaknya isu pembakaran hutan ke perusahaan kita ini udah tambah berkembang ini. Pagi dipantau, katakanlah tone negatifnya masih sekitar 20%. Sore udah 40%. Waduh, bahaya ini. Seperti itu ya. Dan rupanya mulai berkembang. Kalau di size-nya dilihat, tidak hanya Jakarta aja, udah melebar ini sekarang. Di luar Jawa udah mulai. Itu kalau kita pakai media monitoring, kita bisa pantau by region. Ya, kelihatan orang berpendapat dari IP address-nya itu kelihatan orang dari mana itu. Ya, bisa kelihatan tuh. Ya, jadi itu menyebar, nggak hanya Jakarta aja. Nah, ini bahaya, seperti itu ya. Nah, itu berarti harus ada tindak lanjut yang lebih cepat dan lebih efektif ya. Misalnya, nah mungkin keputusannya tadi membuat kontennya yang let someone tells about you, pinjem mulut, biar orang lain yang ngomong. Ya, siapa itu kontak itu yang kita punya influencer, teman kita di sono, kontaklah dia, bikin konten jalan dia. Kalau perlu ada biayain umpamanya ya, dan seterusnya. Ujungnya sama, supaya tetap favorable, supaya lingkungan itu apa namanya nyaman, ya. Jangan sampai reputasi tercederai, nggak boleh, ya. Ini sudah tadi dikutip ya, social judgment itu, ya. Jadi bukan tentang perbedaan pendapatnya ya, tapi kesamaan pendapatnya itu yang menjadi opini publik. Jadi ada kontroversi tentang sesuatu, lalu mengkristal menjadi sesuatu. Di mana di situ kristalnya itu kesamaan pendapat orang tentang sesuatu, tentang perusahaan kita. Orang makin memahami bahwa pokoknya perusahaanmu ya, ini yang bikin bakar hutan. Nah itu orang sependapat dengan itu makin gede, itu yang masalah. Itu negatif berarti. Ya, seperti itu ya. Jadi gabungan ini sudah terlalu cukup ya. Jadi opini itu sesaat ya sebetulnya sifatnya. Dia akan berubah, cepat berubah dia. Opini itu cepat berubah. Itu salah satu opportunity yang bisa dilakukan oleh, atau peluang bisa dilakukan oleh pihak untuk mengubah opini itu. Ya, karena opini itu tidak permanen sifatnya. Ya, tidak permanen. Ya, tapi dia bisa menjadi permanen kalau dia sudah berubah menjadi sikap. Ya, kalau seperti itu, maka yang terjadi adalah ini enggak benar perusahaan ini. Ini menjadi pendapat umum publik yang menyatu ke dalam kesadaran bawah sadar. Nah, itu berbahaya. Ya. Berbahaya ya. Nah, ini pentingnya memahami media.
Ini fungsi-fungsi media yang penting dipahami supaya kita bisa memahami ya apa perilaku dan cara kerja media ya. Jadi dia mendiseminasikan, memproduksi konten ya. Kemudian memperkuat ya apa yang sudah amplifikasi ya. Ini memperkuat ya. Yang sudah diproduksi sama dia. Nah, ini dia mediator ya. Di amplifikasi ini nanti saya jelaskan sedikit lagi ya. Ini ada yang disebut sebagai agenda setting. Ya, nanti di bawah saya jelaskan ya. Ya, jadi sebelum diamplifikasi itu media itu memilih isu ya. Katakan sehari ini ada ribuan isu ya. Tidak semuanya dipilih oleh media. Media akan memilih karena dia punya keterbatasan. Kalau koran ada keterbatasan tempat, koran ya, majalah juga punya karena halamannya sama setiap kali terbit ya. Sehingga harus dibagi-bagi. Media online gimana Pak? Kan dia nggak terbatas, tetap terbatas, personaliannya terbatas. Orang kan punya jam kerja juga ya. Nggak mungkin digas terus seminggu nggak tidur kan nggak mungkin ya. Meskipun itu secara teknologi memungkinkan, tapi secara human processing tidak memungkinkan ya. Oleh karena itu dia buat agenda setting. Agenda setting itu ya perencanaan terhadap isu mana yang akan dia olah. Diolah itu ditaruh di depan, digedein, itu yang mana? Yang A misalnya. Isu yang B dikecilin sedikit, yang C lebih kecil lagi, yang D cadangan. Ya. Begitu dia ya. Mengapa dipilih yang A? Itu karena begini, dia punya pendapat sendiri. Nah, itu yang menjadi yang penting diperhatikan oleh PR karena media bisa memilih isu. Ya, setelah isu itu dia pilih, diperkuat sama dia. Kalau dianggap itu sangat menjual, misalnya sekarang lagi menjual apa sekarang ya? Ya mungkin isu mudik ya. Sekarang pasar Tanah Abang mungkin ya. Pasar Tanah Abang. Ya, umpamanya ya, akhir rame. Sekarang pemerintah lagi ke sana umpamanya. Nah, itu di berbagai orang dia wawancara supaya isu ini terus menguat seperti itu karena dia melihat publik masih berminat dengan isu ini ya. Itu diamplifikasi namanya. Setelah di agenda settingnya ditetapkan, diamplifikasi sama dia, diperkuat dengan pernyataan orang, dengan gambar, dengan durasinya ditambah kalau televisi ya. Durasinya ditambah dari yang biasanya 10 detik ini jadi 20 detik ya. Durasi juga frekuensinya pagi, berita pagi diturunin, berita siang disetel lagi, berita sore disetel lagi. Bahkan dipakai siaran langsung juga ke tempat itu. Kalau televisi ya. Ini amplifikasi ini namanya. Ini yang akan membentuk opini publik. Peran-peran media seperti ini. Nah, ini penting untuk diperhatikan ya. Kemudian juga organisasi itu terbatas menjangkau publik. Media berfungsi menjembatani. Dia menjembatani antara publik dengan organisasi tersebut ya. Sehingga itu yang menjadi kapasitas penting, menjadi fungsi penting yang harus diperhatikan. Sehingga tanpa media, isu kita ini tidak akan bisa terdistribusi kepada khalayak. Ya. Sebaliknya, kalau kita mau membuat kontra opini, ya, opini yang menetralisir atau membantah isu yang negatif tadi, juga tidak akan efektif kita lakukan tanpa media. Media bisa media konvensional, bisa media sosial media dalam hal ini ya, ada dua ya, seperti itu ya. Ada pertanyaan? Oke, saya teruskan ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini proses pembentukan opini publik prosesnya. Jadi ada orang khalayak itu macam-macam, latar belakang budayanya macam-macam, ya, pendidikannya macam-macam, masalahnya macam-macam, nilai dan macam-macam, ya. Tapi kemudian ketika berhadapan pada isu tertentu, mereka mulai ada banyak yang mengikuti isu itu, kemudian memiliki persepsi-persepsi yang kurang lebih hampir sama. Mungkin persepsinya nggak langsung dari terhadap peristiwa itu, mungkin ada 10 persepsi, ya. Terus mengalami kontroversi terus, publik itu terus bergerak. Misalnya di dalam WhatsApp, kalau kalian punya WhatsApp group itu mungkin yang paling real Anda bisa lakukan ya. Misalnya ngomong soal apa, orang saling berpendapat di situ. Ya, itu contoh saja. Ya, mungkin terhadap satu isu ada 5 pendapat.
berpindah waktu. Menit ke 1 sampai menit ke 10, 5 tadi menjadi 3. 10 ke 15, 3 tadi menjadi 2. Menit ke katakan 20 sudah cuma 1 tuh. Itu mengalami kristalisasi ya. Itu mengalami kristalisasi itu ya. Nah, itu dari persepsi menuju ke opini, sudah mulai menuju ke opini ya. Yang macam-macam tadi, dari orang yang macam-macam tadi, 1 ke 2 ya. Orang pendapat macam mungkin masih ada 10 di persepsi ini. Di opini ini sudah mulai tersaring ini, terkristalisasi, dipengaruhi oleh pendirian orang, ya, kelakuan orang, pemikiran orang, ya, kemudian juga cara orang merasakan pengalaman pribadinya ke sebuah isu tersebut dan sebagainya, ya. Konsensus ini sudah mulai kristalisasi, ya, sudah mulai kristalisasi konsensus ini. Jadi mungkin sudah jadi satu ini, ya. Setelah menjadi satu, ini diperkuat menjadi opini publik akhirnya. Ya, konsensus ini sudah dekat sekali dengan opini publik, sudah hampir nggak bisa dibedakan. Ya, tahap kelima ini bisa dinyatakan sebagai opini publik. Ini secara umum pergerakan opini itu sudah terjadi dari mulai dia orang tidak tahu apa-apa, kemudian satu orang memposting konten di grup WA, katakan seperti itu ya. Ya, karena opini publik ini ada di media. Ya. Tempatnya ada di media, tidak tanpa tempat, ada tempatnya nih mereka ini. Melakukan kontroversi itu ada tempatnya di media. Media bisa konvensional, bisa media sosial media. Katakanlah WhatsApp. Kalian mungkin punya grup WhatsApp, ya. Terhadap suatu isu tadi, masyarakat mungkin masih menanggapi secara sporadis. Ada yang 2 orang, 3 orang menanggapi. Yang lain hanya melihat. Ini persepsi namanya, ya, persepsi. Tapi ketika pendirian seseorang, attitude-nya itu mulai tergerak, dia mulai memberikan opini-opininya, ya, dia mulai memberikan pendapat-pendapatnya, ya, bergerak ke angka 3, ya. Dari 3 orang tadi sudah memberikan opini, masuk ke opini tadi, 3 orang yang memberikan pendapat tadi, ya. Kemudian bergerak lagi banyak lagi, macam-macam pendapatnya, masih di opini, ya, masih di opini sini, masih di angka 3. Kemudian bergerak ke 4, konsensus. Konsensus ini sudah mulai terjadi kristalisasi. Ada terbentuk katakan 5, 6. Terus mengalami pengecilan, akhirnya sepakat untuk pada beberapa isu saja. Ya, bisa jadi dia jadi 2, bisa jadi menjadi opini publik, bisa jadi 2, bisa jadi 1. Ya, katakan tadi seperti misalnya dikatakan perusahaan kita membakar hutan. Itu salah satu contoh. Itu opini publik yang negatif. Ya, itu yang harus diwaspadai. Ya. Mungkin juga pernah ada grup bulu tangkis kita dibatalkan kepesertaannya di All England kalau nggak salah ya, saya lupa itu. Nah, dengan alasan yang kurang jelas. Itu publik juga beropini. Tapi relatif gampang, relatif cepat dan positif hasilnya. Itu nggak ada masalah. Itu opini publik juga ya. Jadi tidak di negatif positifnya opini publik itu, tapi kepada penyatuan sikap yang tadi disebutkan, social judgment tadi ya. Nah, yang perlu diperhatikan oleh PR adalah bila opini publik itu menjadi negatif. Itu harus diperhatikan ya. Jadi ini agenda setting tadi saya sebutkan ya, kemudian menjadi mediator sudah disebutkan. Nah, membentuk cara pandang publik tadi. Jadi di mana peranan media? Kalau dari grup WhatsApp tadi dikeluarkan dari WhatsApp, digoreng oleh media, dia menjadi semakin signifikan, semakin kuat dampaknya ya terhadap publik ya. Seperti itu ya. Jadi bisa melalui WhatsApp, bisa diperkuat oleh media konvensional atau media yang media online, media sosial media ya. Ada pertanyaan? Oke, dilanjut ke media PR ya, betul ya, Yasar ya? Ya Pak, bisa Pak, bisa. Oke. Ya Pak. Silakan. Ini kok ketuker sih namanya? Ya, lanjut. Oh, mau nanya ini Pak untuk nge-up PPT-nya Pak ya? Oke.
Minggu depan itu tanggal berapa ya? Udah lebaran belum minggu depan ya? Coba saya lihat. Belum, Pak. Minggu Masih 11, Pak. Masih tanggal 11, Pak. Oh, tanggal 11 ya? 11, Pak. Iya, Pak, belum. Nah, Lebaran tanggal berapa sih? 13 ya? Tanggal 13, Pak. 13, Tanggal 13. 13, Pak. Berarti yang kelas hari Kamis nggak bisa saya. Kalian masih nggak apa-apa kan tanggal 11 ya? Masih oke ya? Ya udah. Oke. Mangga apa, Kak? Tes. Kalau bisa dimulai. Langsung dimulai aja ya, Pak. Yuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang periklanan korporat. Ya. Di sini ada anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Aurin Wulandari, Miftahul Rizky, Muhammad Yasar, Naufal Ahmad Sidik, Rizal Febriansah, dan Yuri Ayu Andani. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Teh Yuri. Mangga Teh Yuri. Terima kasih, Aura. Yang pertama itu iklan, definisi iklan. Apa itu iklan? Iklan merupakan bentuk komunikasi non-personal yang menjual pesan-pesan persuasif dari sponsor yang mempengaruhi seseorang untuk membeli produk dengan membayar sejumlah biaya untuk media. Next. Selanjutnya ada jenis iklan. Di sini jenis iklannya berdasarkan tujuan. Yang pertama ada iklan informasi. Apa itu iklan informasi? Iklan informasi adalah iklan yang tentunya menginformasikan, contohnya itu di dalamnya itu biasanya terdapat informasi perubahan harga atau perubahan kemasan, atau informasi-informasi tentang produk, cara kerja produk tersebut. Contohnya kayak misalnya ada iklan Royco, dia kan kemasannya berubah. Nah, di situ yang ditonjolkan adalah informasi mengenai kemasan yang berubah. Terus ada lagi sabun muka Senka. Di dalam iklannya itu dia menonjolkan tentang sekarang dia tersedia di Alfamart dan Indomaret. Jadi ada suatu informasi yang ditonjolkan di dalam iklan tersebut. Lalu persuasi. Persuasi ini iklannya yang bertujuan untuk memilih publik memilih merek tertentu, terus menganjurkan menggunakan merek tersebut. Contohnya iklan-iklan yang mengajak khalayak untuk membeli produknya dengan tidak membeli produk lain yang serupa. Selanjutnya iklan pengingat. Iklan pengingat atau reminder. Nah, ini iklan di dalam iklannya itu mengingatkan bahwa produk itu mungkin akan dibutuhkan dalam waktu dekat. Itu salah satunya. Contohnya itu seperti misalnya di bulan Ramadan seperti ini, bermunculan iklan-iklan sirup seperti iklan Marjan, iklan sirup ABC. Nah, itu juga sebagai pengingat dari perusahaan tersebut bahwa masyarakat akan membutuhkan nih, akan membeli ini dan seger loh di bulan Ramadan ini. Itu contohnya menurut saya. Oke, next. Teh Aura. Iya. Terima kasih. Ini Selanjutnya, berdasarkan sifatnya. Iklan dikategorikan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama yaitu iklan komersial. Iklan ini merupakan iklan yang menjual produk atau jasa secara langsung dan menghasilkan keuntungan dari penjualan tersebut. Ada beberapa jenis yang termasuk dalam iklan ini, yaitu yang pertama iklan konsumen. Iklan ini menjual barang-barang konsumsi seperti sampo, sabun, pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, iklan antar bisnis. Iklan ini menawarkan bahan-bahan baku dan sasarannya perusahaan, bukan individu. Lalu yang ketiga, iklan perdagangan. Iklan ini menawarkan barang-barang yang akan dijual kembali, seperti reseller, dropshipper, retailer, pengecer, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, iklan pengecer. Iklan ini dilakukan oleh pengecer agar dagangannya laku,
Seperti contoh, diskon besar-besaran di Matahari selama bulan Ramadan. Lalu yang terakhir, iklan respon langsung. Iklan jenis ini memungkinkan halayak untuk memberikan respon secara langsung saat melihatnya, seperti iklan yang berada di internet. Dan halayak itu dapat menghubungi sales agen yang dengan cara mengklik iklan tersebut, iklan di internet tersebut, seperti menginginkan kualifikasi ukuran, warna, ongkir, dan lain sebagainya. Lalu ada iklan non komersial. Iklan ini bersifat tidak langsung, menjual produk atau jasa, seperti contoh iklan layanan masyarakat, iklan partai politik, iklan lowongan pekerjaan, iklan public relation, dan lain sebagainya. Jadi tujuan iklan ini adalah untuk kepentingan pelayanan masyarakat, membangun kesadaran merek dan citra perusahaan. Sedangkan iklan komersial biasanya bagian dari kampanye pemasaran produk. Lalu selanjutnya, next. Berdasarkan media penyebar luasannya, ada 1. Media cetak. Ini seperti koran, majalah, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, iklan internet. Ini biasanya di Instagram atau di Facebook atau di YouTube. Itu termasuk dalam digital marketing. Lalu yang ketiga, iklan radio. Yang keempat, iklan televisi. Yang kelima, iklan media ruang seperti spanduk, billboard, TVtron, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya ya, Sar. Oh iya. Lalu berdasarkan bentuk penyajiannya. Yang pertama, ada iklan spot. Iklan ini berdurasi singkat dan langsung. Iklan ini biasanya ada di radio atau televisi. Biasanya sudah merambah juga ke dalam situs internet di YouTube atau Spotify, yang memadukan unsur-unsur kata-kata, musik, dan efek visual, efek suara dan visual. Kalau untuk televisi visual, kalau untuk di radio, Spotify itu biasanya efek suara. Lalu yang kedua, iklan kolom atau baris. Iklan ini biasanya dimuat di media massa seperti koran, majalah, dan lain sebagainya. Iklan ini hanya memadukan unsur-unsur kata dan gambar tercetak. Lalu yang ketiga, iklan adlib. Iklan ini dibacakan atau diomongkan secara langsung oleh penyiar radio atau televisi tersebut. Biasanya ada dalam program acara seperti program televisi Dangdut Akademi 3 di Indosiar. Lalu yang keempat, iklan advertorial. Iklan ini menyajikan dalam bentuk informasi. Penulisannya seperti berita. Iklan ini biasanya terdapat pada koran ataupun situs berita. Lalu iklan sponsor. Iklan ini bentuk periklanan dengan cara membeli suatu space atau slot tertentu dari media. Biasanya bisa 30 menit, 60 menit, atau lebih. Dan seperti contoh, iklan ruang guru di televisi. Seringkali penayangannya berbentuk blocking time. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke. Iya, yang selanjutnya adalah iklan public relation. Nah, iklan sendiri terbagi dua, yaitu ada hard selling dan soft selling. Apa sih hard selling itu? Nah, hard selling itu seperti iklan-iklan yang kita lihat pada umumnya adalah menjual secara langsung. Misalnya ditandai dengan tampilan gambar dan juga kemasan produk tersebut, juga dilengkapi dengan kata-kata, misalnya belilah produk ini atau dapatkan segera dan lain-lain. Nah, biasanya strategi iklan ini dilakukan oleh praktisi marketing. Nah, yang selanjutnya ada soft selling. Apa sih soft selling itu? Jadi kalau soft selling ini lebih memfokuskan pada citra korporat atau bisa juga dibilang iklan korporat. Jadi si konsumen ini nggak tahu kalau misalnya mereka tuh lagi diajak untuk membeli suatu produk ini. Jadi cara penjualannya nggak langsung untuk menjual, tapi ada untuk menaikkan citra dulu. Contohnya, misal produk Toyota itu mendukung tentang lingkungan dan segala macam. Nah, nanti di endingnya baru ada lambang Toyota dan segala macam. Nah, itu sebenarnya sama-sama aja untuk mempromosikan Toyota gitu sebenarnya, tapi tidak langsung secara langsung dijual untuk belilah produk kami atau segala macam seperti itu. Atau misalnya iklan Soklin pemutih pakaian. Jadi karena sebentar lagi Lebaran, kita harus berpakaian dengan sesuatu yang suci. Lalu tiba-tiba muncullah seorang anak dan ibu dengan pakaian yang putih bersih. Nah, nanti di endingnya baru Soklin pemutih gitu. Jadi tidak langsung menjual, tapi ada menaikkan citra dulu di awalnya. Next. Selanjutnya.
Oke, selanjutnya fungsi iklan korporat. Satu, yaitu memperkenalkan nama baru perusahaan atau produk. Nah, biasanya nama baru perusahaan itu harus cepat disosialisasi, bisa menjangkau halayak yang lebih luas dalam waktu yang singkat. Contohnya Semen Holcim. Semen Holcim kan mengganti nama mereka jadi Dynamics, dan mereka menggunakan iklan di televisi untuk memberitahu bahwa nih Semen Holcim ini udah ganti nama jadi Dynamics. Yang kedua, mensosialisasikan merger, akuisisi maupun diversifikasi usaha. Nah, iklan ini tuh dibutuhkan oleh publik karena publik mempunyai hak untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan 3 hal tersebut. Contohnya pada iklan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, BSI ini tuh merupakan bank yang merger gitu. Jadi Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah itu telah melakukan merger menjadi satu, yaitu Bank Syariah Indonesia. Mereka akan menginformasikan kepada publik melalui iklan. Yang ketiga, perubahan personel. Nah, perubahan personel ini iklan yang biasanya berisikan tentang pergantian manajer, direksi, atau staf yang lainnya. Termasuk juga iklan perekrutan personel baru. Contoh, kita bisa lihat di SCTV belakangan ini ada iklan perekrutan personel baru, dan SCTV itu menampilkan iklan tentang audisi menjadi the next presenter liputan 6 gitu. Tujuannya yaitu untuk mengiklankan kalau mereka tuh membuka atau merekrut personel baru. Yang keempat, progress report. Merupakan iklan yang berisikan laporan tentang apa saja yang telah dicapai oleh perusahaan dan mencakup perkembangan perusahaan. Contohnya itu biasanya pada pembangunan perumahan. Kan di pembangunan perumahan tuh ada iklan tentang progres dari pembangunan tersebut. Contoh seperti pengumuman bahwa pembangunan tahap 1 dari perumahan ini tuh udah selesai. Terus pembangunan tahap 2 sudah 80% atau sudah 80% terjual, seperti itu. Kita bisa ngeliat tuh kayak ada baliho gede tentang pembangunan tahap 1 sudah selesai atau sudah terjual semuanya, seperti itu. Yang kelima, corporate emergencies. Public relation dapat meminimalkan implikasi krisis dengan cara memberikan informasi kepada halayak, salah satunya melalui iklan. Contoh, PT Lapindo Brantas pernah beriklan satu halaman penuh saat krisis banjir lumpur panas. Iklan tersebut berisikan komitmen perusahaan untuk menjaga dan memperhatikan nasib masyarakat sekitar kejadian, serta langkah-langkah konkret yang telah dan akan dilakukan oleh mengatasi luapan lumpur. Yang keenam, menjalani hubungan baik dengan publik. Biasanya isi iklan ini berterima kasih kepada publik yang telah menggunakan produk atau jasa atau percaya kepada perusahaan, dan bisa juga dalam rangka memberi ucapan selamat di hari besar agama atau nasional. Contohnya beberapa iklan yang sering kita lihat nih pas bulan puasa ya, ada iklan tuh pada akhir atau awal iklan mereka mengucapkan selamat menunaikan atau selamat menjalankan ibadah puasa. Yang ketujuh, mengganti iklan yang menjual produk. Ini biasanya pada iklan produk seperti rokok atau minuman keras. Karena larangan terhadap sejumlah produk ini agar tidak ditampilkan produknya sewaktu beriklan. Ya, contohnya tadi itu pada iklan rokok. Mereka tidak menampilkan rokok secara spesifik, tapi mereka menggunakan acara seperti kontes musik atau yang lainnya untuk mengganti iklannya tersebut. Yang kedelapan, mendukung program pemerintah. Biasanya iklan ini berfungsi untuk mendukung program pemerintah, sekaligus sebagai bentuk kepedulian dari perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya itu pada iklan layanan masyarakat, seperti misalnya membuang sampah pada tempatnya. Ini merupakan iklan yang sifatnya mengedukasi, mendukung program pemerintah, sekaligus bentuk kepedulian perusahaan. Karena masih banyaknya masyarakat Indonesia yang membuang sampah sembarangan. Oke, kembali lagi kepada Mbak Aura. Mangga, silakan. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini ada iklan institusi atau bisa disebut dengan institutional advertising ya. Jadi itu jenis iklan yang termasuk iklan korporat. Iklan yang bertujuan untuk membangun citra perusahaan dengan tujuan menanamkan kesadaran.
akan nama perusahaan, dikaitkan dengan masalah seperti lingkungan, keamanan, produk, kesehatan, dan masalah publik yang ingin diletakkan pada benak publik yang melihatnya. Jadi itu kayak semacam menciptakan kesadaran publik yang positif tentang perusahaan ya, dan membedakan dari pesaingnya gitu. Nah ini ada contohnya, contoh dari iklan institusi ya. Contohnya itu iklan Toyota yang mengangkat citra dengan peduli lingkungan gitu. 너 지금 얼마나 어마어마한 구매가 들은 건지 알면 나중에 깜짝 놀라. 세상에는 너 때문에 알았으면 안 돼. Toyota membuat iklan dengan menggambarkan citra sebagai perusahaan yang akan peduli yang peduli akan lingkungan. Iklan tersebut tidak menjual mobil ya, melainkan sedang menaikkan citra. Jadi itu kayak iklan tersebut tuh mengkampanyekan perlunya menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah sesuai pada tempatnya. Dan itu pun juga merupakan wujud dari social marketing ya, atau social investment dari Toyota demi kemaslahan masyarakat. Biasanya perusahaan yang menerapkan iklan institusi itu dia perusahaan yang tergolong besar dan juga mempunyai brand atau nama di Indonesia gitu. Next, Sar. Terusnya ada iklan public relation ya. Jadi itu kayak jenis iklan yang bertujuan memberikan informasi-informasi yang penting tentang perusahaan kepada publiknya. Informasi ini biasanya menjelaskan agar publik mendapat pemahaman tentang suatu hal yang ada dalam perusahaan. Nah, yang termasuk iklan public relation itu tuh adalah seperti pengumuman, pergantian direksi, ada pelayanan, ada perusahaan, ada penundaan gedung atau perayaan, dan ganti jadwal penerbangan ya. Itu buat pesawat misalnya. Terus keterlambatan pelayanan, gangguan pelayanan, kebakaran, dan pemogokan. Dan bisa juga termasuk seperti ucapan terima kasih atau ucapan di hari-hari besar gitu ya. Dan ketika membuat iklan public relation perlu menggunakan kalimat yang akrab dan bersahabat. Gunanya agar publik menjadi bagian dari orang terdekat perusahaan gitu. Nah ini contohnya itu dia ada iklan ada perusahaan dari MNC TV, MNC Media mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi publik yang merayakannya. Nah, sini tuh dia sebagai wujud kepedulian dan perhatian perusahaan sebagai bentuk toleransi umat beragama di Indonesia. Karena umat Islam yang sedang merayakan Idul Fitri, di sini HT sebagai CEO MNC Media yang merupakan non-Islam, dia tetap mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada umat Islam yang merayakannya sebagai bentuk wujud toleransi umat beragama. Nah, Sar, next. Di sini ada iklan rekrutmen ya, atau bisa disebut iklan lowongan kerja ya. Biasanya perusahaan akan menerapkan pekerjaan, biasanya perusahaan akan mencari pekerjaan yang akan menggantikan pekerjaan yang memasuki masa pensiun ya. Untuk mendapatkan karyawan baru, perlulah dibuat iklan rekrutmen ya. Jadi itu jenis iklan yang berisi informasi tentang perusahaan, kebutuhan perusahaan untuk mencari karyawan baru ya. Melalui iklan lowongan kerja. Para pencari kerja merasa dibantu karena mendapat informasi tentang peluang kerja yang dibutuhkannya. Hanya tinggal membaca di media online atau media cetak. Setelah itu mereka akan menyesuaikan dengan syarat-syarat yang tercantum pada iklan rekrutmen atau iklan pencari kerja. Contohnya itu ada itu tuh, dibutuhkan desain grafis. Nah, jadi itu ada suatu perusahaan yang sedang membutuhkan desain grafis atau membutuhkan seorang yang bisa didesain grafis. Nah ini syarat-syaratnya atau kualifikasinya itu dia kreatif dan inovatif seperti itu. Ya, nah next Sar. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yasar. Mohon maaf bila
ada yang kurang. Iya, Ya, makasih. Sar. Oke. Ya. Untuk selanjutnya ada iklan layanan masyarakat ya. ILM ataupun iklan layanan masyarakat merupakan iklan yang berisi pesan-pesan yang mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan menyukseskan program yang ditujukan untuk kemaslahatan bersama. Jadi melalui iklan ini pihak itu berupaya mewujudkan tanggung jawab perusahaan ya dalam memberikan pendidikan atau edukasi kepada publiknya seperti itu. Jadi ini merupakan wujud yang tadi telah dibacakan oleh Kiki ya di fungsi iklan korporat bahwa ini tuh mendukung program pemerintah ya seperti itu. Nah ini ada contohnya ya dari iklan layanan masyarakat. Di sini ada misalkan ada dari gerakan dari Kegemas di mana ini jaga diri keluarga dari COVID-19 seperti itu. Di sini ada pencegahannya seperti itu. Dan juga di sebelahnya ada iklan layanan masyarakat yang berhubungan dengan narkotika ya dari BNN di sini, di mana bahayanya dalam penggunaan narkoba seperti itu. Nah kemudian ada yang terakhir yaitu iklan identitas korporat, di mana iklan ini merupakan bertujuan untuk mengkampanyekan identitas perusahaan agar dapat diingat dan tertanam erat di benak publik seperti itu. Nah jadi si perusahaan ini tuh memiliki ciri khusus gitu di iklan ini. Seperti contoh ini ya, di mana mungkin setelah kita melihat iklan ini akan benar kita muncul, oh ini mah ini Nike ini mah karena ada lambang checklist atau contreng di dalam iklannya seperti itu. Jadi memiliki ciri khusus dalam iklannya seperti itu. Jadi publik pun sudah mulai tahu juga seperti itu. Jadi mulai tahu dan mengenal bahwa ini itu merupakan iklan dari Nike seperti itu, yang merupakan ada logo checklist atau logo contreng di dalam iklannya seperti itu. Baik, terima kasih Yasar atas pemaparannya. Mungkin itu pemaparan dari materi kelompok kami, kelompok 3. Ada yang ingin ditanyakan? Coba saya mau tanya. Yuk, silakan. Boleh. Mau nanya apa mungkin? Kedengeran nggak suaranya? Iya, mau ada. Kedengeran. Ya, ada. Ya. Jadi kan tadi putus-putus. Mohon maaf, suaranya putus-putus. Putus-putus, Kang. Di slide Sinyalnya mungkin mungkin. itu dijelaskan terkait. Ya. Bagus ya sekarang? Udah. Iya, mohon diulang ya. Pertanyaannya. Tadi kan di slide-nya yang dibaca Rizal itu dijelaskan dan dipaparkan sebuah contoh terkait iklan institusi yang dimana sebuah perusahaan besar sekelas Toyota itu mengiklankan terkait kepeduliannya terhadap lingkungan. Dan kemudian di mata kuliah tadi juga disinggung bahwa sebetulnya kita kasih contoh seperti apa yang Pak Kusworo tadi bilang, bahwa ketika ada sebuah perusahaan dapat dikatakan perusahaan tersebut merusak lingkungan, mencemari lingkungan, dan kemudian ketika seorang praktisi PR itu ingin mengembalikan citra publik, citra perusahaan menjadi lebih baik, itu tidak bisa lewat advertising. Karena apa? Karena kita tidak bisa defense ketika kita melakukan kesalahan, biar orang yang defense. Makanya keluarlah istilah let someone tell about you. Kemudian pertanyaannya adalah, seberapa efektifkah iklan institusi dalam membangun citra perusahaan yang dianggap perusak lingkungan menjadi pemelihara lingkungan? Jika kita bandingkan dengan misalnya perusahaan Coca-Cola, Pepsi, ataupun Nestle yang bergantung pada penggunaan plastik sekali pakai yang tidak hanya mencemari seluruh planet dengan sampah, tetapi juga menopang sektor minyak dan gas dalam memperparah krisis iklim. Jadi pertanyaannya, seberapa efektif seberapa efektif sebuah perusahaan dalam membangun citra
publik yang menjadi lebih baik lagi, dari perusahaan yang perusak lingkungan menjadi perusahaan yang sering mengkampanyekan lingkungan lewat iklan institusi tersebut. Terima kasih. Sama-sama. Baik, mungkin ada yang ingin menjawab? Mungkin ditampung dulu ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Gitu. Ya. Ya silakan, bagi yang mau tanya lagi silakan. Untuk yang mungkin ditampung dulu ya Muk ya. Nanti kami jawab. Yang lain silakan, yang bagi yang mau bertanya terkait periklanan korporat. Ya, silakan. Soalnya ini lahan yang luas ya untuk bisa diskusi ya. Izin bertanya, Yasar. Iya, boleh. Windy, silakan. Bisa ke slide yang Yuri, yang itu nih. Oh, yang mana? Yang jenisnya? Ya. Ini ya? Ini bukan ini ya? Ya itu. Ya. Nah, tadi kan mengungkit yang iklan layanan masyarakat kan ya. Berarti itu termasuk ke klasifikasi yang mana? Ke yang persuasi atau pengingat atau yang kedua-duanya? Itu sih. Tolong diperjelas lagi. Kemudian bisa turun yang ke Kiki. Kiki ya? Kiki yang fungsi yang komersial sama non komersial nih. Oh, kalau komersial itu berarti yang siapa ya itu? Itu yang novel itu, yang komersial. Oh iya. Nah, untuk iklan layanan masyarakat yang tadi itu masuk ke iklan komersial apa non komersial? Tolong dijelaskan lagi secara lebih jelasnya. Ini Win ya? Yang ILM ya, Win ya? Hah? Yang iklan ILM ya? Iya. Oke. Iya, ditampung dulu ya, Win ya. Ya. Kasih, Yasar. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan dan bertanya. Iya, Win, nggak apa-apa. Yang lain mungkin ada lagi yang ingin dipertanyakan atau yang ingin didiskusikan, silahkan. Mas Yasar, saya izin menjawab. Oh ya, mangga. Yuri, silakan. Tadi Teh Windy nanya, coba ke bagian yang saya. Jenis-jenis iklan ya, iklan layanan masyarakat. Menurut saya itu masuk ke persuasi dan pengingat juga. Kalau masuk ke persuasifnya itu karena bentuk iklannya itu bentuk ajakan. Jadi menurut penafsiran saya, iklan layanan masyarakat itu masuk ke persuasif dan masuk ke pengingatnya karena di dalamnya juga ada kontennya atau isinya itu ada reminder-reminder tentang suatu hal yang bentuknya non komersil ya, Windy. Tadi Windy juga nanya komersil atau non, itu masuknya ke non komersil karena tidak ada unsur penjualan di situ, penjualan baik jasa maupun produk. Jadi di situ masuknya non komersil dan bisa ke persuasif dan pengingat juga menurut saya. Ya mungkin kita Windy. Ya cukup. Kasih Mbak Yuri. Terima kasih Windy. Jal gimana Jal? Udah bisa jawab yang mungkin Jal? Ya, mungkin bakal dijawab ya. Tapi mohon maaf nih kalau misalnya tidak memuaskan ya. Jadi tuh ya, kalau dibilang efektif, nggak efektif tuh ya mungkin lebih kayak ke nggak efektif ya, kayaknya ya. Terus, jadi tuh kalau perusahaan itu sendiri sih yang mengiklankan, ya kayak tadi, pasti nggak akan percaya kalau perusahaan tersendiri yang mengiklankan. Nah,
Kecuali yang tadi dijelaskan kayak pinjam mulut, kayak let someone else talk about you, kayak mungkin publik akan percaya gitu karena kan yang berbicara situ bukan si perusahaan sendiri gitu. Izin menambahkan boleh? Ya silakan Bayur. Menurut saya dilihat dulu dari konteks kebutuhannya. Apabila kebutuhannya untuk marketing, untuk penjualan, bentuk iklan institusi ini sangat bisa efektif kalau untuk tujuannya itu menjual. Tapi kalau untuk citra, peningkatan citra dan sebagainya, menurut saya ya itu tadi harus let someone tell about you. Kalau untuk ke citra. Seperti itu Kang Mukni mungkin. Gimana Mukni? Sudah terjawab atau belum puas? Ya, udah cukup terjawab. Makasih ya. Oke, makasih. Ya, terima kasih telah memberikan pertanyaan. Ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin dari anggota, dari mahasiswa lain? Silakan. Yang lain? Silakan yang lain kalau ada yang mau bertanya lagi. Ya, kalau nggak ada, coba diringkas dulu. Ini secara umum tentang apa ya? Secara umum. Kalau secara umum, ini Pak ya, saya izin menjawab. Terkait ikan kopakat ini merupakan jenis-jenis atau pengelompokan atau pengklasifikasian Pak dari iklan perusahaan Pak seperti itu. Jadi di sini ada yang diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, terus juga berdasarkan medianya, dan juga berdasarkan sifatnya seperti itu Pak. Berdasarkan sifatnya. Coba emang dari slide-nya dulu Bang. Tadi padu. Tadi disebutkan siapa tadi ya? Yang Haritanu tadi lah. Haritanu ngapain tadi? Oh ya Pak, yang ini Pak, yang mengucapkan. Ya, ini coba. Ini saya belum paham lagi. Coba itu jelaskan maksudnya gimana. Ya, ini yang Jal ya, boleh ini ulang Jal ke Bapak Jal. Iya. Jadi ini Pak, kayak iklannya itu dia kayak memberikan informasi ya. Jadi seputar suatu hal yang ada dalam perusahaan gitu. Terus di sini juga kan yang termasuk iklan public relation juga tidak yang termasuk iklan public relation itu dia bukan hanya pengumuman atau pergantian direksi atau pelayanan perusahaan ya, tapi ada banyak seperti kayak perpindahan gedung atau perayaan, itu dia bakal dijelaskan di ininya apa di apa namanya di webnya langsung gitu apa, kayak misalnya kayak keterlambatan pelayanan, kayak misalkan kayak ganti jadwal penerbangan, otomatis kayak kita sedang di bandara bakal ada ini informasi lebih lanjut kayak gitu Pak. Dan termasuk juga kayak ucapan terima kasih dan ucapan hari-hari besar gitu. Enggak, tapi itu hubungannya apa betul sama apa tadi? Sama apa tadi dikatakan tadi? Apa kemajemukan beragama itu? Benar kan? Tadi bilang gitu ya?
Apa benar itu dalam konteks Haritanu itu menjaga hubungan beragama, kerukunan hubungan beragama? Apa ke situ arahnya? Kesimpulannya apa namanya kayak ini Pak apa? Jadi kan si HT ini sebagai CEO MNC Media yang merupakan non-Islam. Ya. Jadi itu dia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada umat yang merayakannya gitu. Ya. Jadi sebagai bentuk wujud toleran terhadap umat beragama. Oke. Benar begitu ya? Iya Pak. Asli. Ya. Yakin? Yakin Pak saya. Jadi kalau sinetron yang lagi happening itu? Ikatan Cinta. Ikatan Dinas. Nah, itu kan pelaku-pelakunya di background kan sebagai Muslim kan? Iya. Apakah itu memperkuat dugaan Anda bahwa Haritanu memang untuk toleransi beragama? Nah, ini dari satu itu saya putar-putar. Jadi, apakah betul diletakkan dalam konteks kerukunan beragama? Kalau seandainya nih, di Indonesia mayoritas Yahudi, kira-kira gimana dia? Umpamanya nih, apakah dia akan mengucapkan selamat Ramadan segala macam juga? Seandainya Islam hanya 1%, umpama aja. Iya. Apakah karena muncul seperti itu? Kira-kira munculnya apa dia? Kan iklannya kan nggak hanya ini Pak, mungkin MNC ini kan nggak hanya kayak iklan ini Pak, mungkin juga ada kayak iklan Waisak atau juga ada iklan Imlek Pak gitu Pak yang dimunculkan Pak. Kan ini kan jadi ini Pak, jika emang sekarang lagi lebaran mungkin MNC ini ya, iklan itu tentang lebaran gitu Pak. Jadi itu menyesuaikan dengan waktunya Pak. Jadi jika emang sekarang Imlek ya Imlek, terus jika ntar ada waktu tentang Waisak ya tentang Waisak ya Pak. Oke, jadi untuk menjelaskannya Anda pakai konsep apa nih? Kerukunan beragama. Iya Pak, karena ini merupakan contoh dari iklan PR Pak, seperti itu. Oke, sebentar ya. Coba saya tanya yang lain. Nah, gitu aja nih saya mahasiswa tuh kayak begini caranya menganalisis ya. Coba saya tanya yang lain. Ya. Saya nggak ngomong Haritanu bener nggak bener ya, bukan itu masalahnya. Tapi mencoba kita menggali pakai konsep ya, pakai konsep nih. Ya, mengapa Haritanu menampilkan iklan seperti itu? Dan didukung dengan atributnya kan? Atributnya pakai gamis ya? Mana? Iya, pakai koko. Iya. Sama peci. Nah, peci ya toh? Iya. Nah, siapa namanya istrinya ini? Lisa. Liliana Pak. Liliana juga kerudungnya begitu kan ya. Terus di background-nya juga seperti itu ya. Putih-putih putih. Jadi apakah benar ini karena ini karena untuk kerukunan umat beragama gitu? Bukan. Coba yang lain. Yang lain. Siapa mau bonus nilai? Yang bonus nilai? Yuri tadi udah saya kasih bonus nilai, udah saya catat namanya deh. Ya. Coba yang lain, yang mau bonus nilai. Nanti efeknya kalau nilainya kurang bagus, saya katrol pakai ini. Harus tepat jawabannya. Bapak mungkin nggak tahu ini benar atau salah. Izin menyampaikan. Ya. Mungkin ini salah satu fungsi iklan korporat di mana salah satu fungsi iklan korporat adalah menjalin hubungan baik dengan publik. Nah, dengan cara soft selling ini mungkin untuk menciptakan citra bahwa MNC ini sangat toleransi kepada umat-umat beragama, khususnya kalau di Indonesia kan mayoritas Muslim ya Pak. Jadi walaupun mungkin Haritanu itu non-Muslim,
dia ingin menunjukkan bahwa dia tuh peduli dengan publik-publiknya yang mayoritas Muslim gitu Pak, dengan pakaian dan atribut itu seperti itu Pak. Jadi dengan kata lain analisanya tidak didasarkan atas toleransi beragama ya. Ya Pak. Mungkin karena ingin membangun kedekatan dengan halayak Pak. Publik ya. Bersahabat dan informal. Dengan key publiknya. Jadi ini pertimbangan ekonomi sebenarnya, bukan pertimbangan apa namanya kemajemukan beragama. Bukan ada urusannya. Ini dia pebisnis ini, pebisnis ulung. Bukan anak kemarin sore nih. Dia udah profesor doktor di atasnya lagi, double dia, profesor doktornya, pebisnis ulung dia. Dia ingin menggarap key publiknya di Indonesia ini. Ya ini umat Islam. Itu benar kata si Aura tadi ya. Dari sama Naufal ya. Jadi itu melulu untuk urusan itu. Seandainya mungkin tapi saya yakin ya. Karena kalau katakanlah umat Islam itu katakan cuma 1%, cuman artinya 2 juta orang gitu ya. Di Indonesia nih dari 270 juta. Sangat besar kemungkinan dia tidak akan bikin iklan korporat seperti ini. Ya. Dia akan hari Sabat nanti. Hari Jumat orang Islam itu hari umat Muslim itu kan hari rayanya selain hari raya Idul Fitri kan ada hari rayanya hari Jumat kan. Itu hari raya. Hari besar kita, hari yang kita hormati itu. Nah, kalau Kristen hari Minggu, kalau Yahudi hari Sabtu. Nah, gitu. Jadi nah, gitu nanti bisa begitu. Itu semua rasionalitas bisnis namanya. Ya, bukan karena toleransi beragama, salah ya. Ya, karena dia bukan tokoh agama, bukan tokoh government officer yang memang bertanggung jawab untuk public government officer, publiknya seluruh Indonesia ini publiknya dia. Ya, seluruh masyarakat Indonesia ini semua rakyatnya dia lah kira-kira gitu ya. Kalau korporasi beda lagi. Dia akan pilih-pilih mana yang menjadi key public seperti kemarin Smith bilang itu di perkuliahan minggu lalu di manajemen PR ya. Gitu. Jadi ini bukan karena itu. Makanya kalau sinetron dan banyak sinetron ya itu lebih merepresentasikan value Islam di dalam sinetron. Ya. Di dalam sinetron. Termasuk sinetronnya Haritanu yang tadi terkenal itu. Sampai yang namanya pemeran perempuannya kan suruh pakai kerudung ya. Baca Quran, itu semua dalam rangka untuk itu tadi. Supaya favorable tadi itu. Supaya favorable tadi itu, kuliah yang tadi itu. Urusannya ke sana. Kalau dia reject, nggak laku sinetronnya nggak laku. Ya. Dia akan membidik pasar yang sempit. Ya. Seandainya tuh ya. Ya. Makanya dia lebih banyak identitas Islam supaya dia membidik pangsa pasar yang besar. Nah, yang besar. Nah, gitu. Seandainya ikatan cinta itu didominasi oleh simbol-simbol non-Muslim barangkali tidak bisa semeledak sekarang barangkali. Kurang bisa diterima barangkali. Bisa besar kemungkinan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi begitu. Jadi untuk maknai ini seperti itu. Jangan dimaknai di luar konteks-konteks ekonomi ya. Jadi, tidak ada konteks. Itu perlu cermat tuh, mahasiswa harus cermat ya. Oke. Coba di drop dulu. Iya, baik Pak.
Ya, ini ya. Saya yang lain dipelajari tetap seperti biasa, cuman ya, saya fokus ke yang ini aja ya. Ini ada suatu apa ya, cara bekerja yang agak berbeda ya, di antara dua bersaudara di dalam suatu organisasi, yaitu PR dan marketing ya. PR dan marketing. Jadi ada cara yang bekerja yang berbeda. Meskipun yang ditangani atau yang dikerjakan kelihatannya mirip, tapi mereka bekerja dengan cara berbeda dan hasilnya juga berbeda ya. Di buku itu disebutkan misalnya ada hard selling dan soft selling. Ini, jadi kalau ini kalau soft, waduh kebalik ini ya. Ini kebalik. Balik. Nah, ini baru benar. Ya. Ya, ini tadi sudah dibahas sedikit, mungkin saya perkuat sedikit ya. Ini saya kira kenapa? Karena ini agak membedakan tadi dengan antara marketing dan PR ya. Jadi kalau PR itu lebih ke lebih ke soft selling yang bawah. Tetapi kalau untuk marketing lebih yang ke atas. Jadi marketing itu memang nggak salah dia marketing seperti itu ya. Karena marketing itu pekerjaannya ujung-ujungnya yang dicari adalah sellingnya gitu. Transaksinya itu jauh mana dia dapatnya. Anda jual dikasih gaji tinggi, mana kalau nggak ada sellingnya, nggak ada transaksinya, nggak dapat. Ukurannya dia begitu aja, sederhana dia. Kalau PR dia lebih ke soft selling, yang dampaknya nanti bisa tidak sedikit terhadap hard selling. Jadi kalau hard selling itu lebih eksplisit, langsung jual, misalnya disebutkan ada istilah-istilah belilah, ya belilah, kalau dan seterusnya itu ya. Nah, itu supaya memang masyarakat langsung beli. Misalnya pakai diskonnya digedein, ya. Kalau Anda melintas di depan pasar swalayan itu biasanya banyak itu, ya ada spanduk-spanduknya. Indomaret itu banyak juga ada spanduknya depan biasanya. Beli 1 dapat 5. Ya. PBP pembelian dengan syarat misalnya kalau 160.000 maka bisa beli minyak goreng 2 liter harganya 20.000 yang dari harga normal 27.000 umpamanya dan seterusnya. Itu permainannya seperti itu. Tapi kalau soft selling tidak seperti itu. Soft selling tidak seperti itu ya. Ya, jadi yang digarap itu nilai, value ya. Yang digarap itu kesadaran publiknya dengan menyisipkan value-nya, memperkuat value-nya. Pesan-pesannya tersirat dari iklan itu, publik akan mendapat insight tertentu, kesan tertentu terakhir ya. Yang itu bisa jadi bertahan lama. 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu bertahan terus. Kalau iklan itu diputar terus, kesan itu akan semakin kuat tertanam. Ya. Ceritakan inspiratif, menyentuh. Itu ada kesan positif, ya. Kesan positif yang dibentuk di benak publik. Jadi memang targetnya itu jangka panjang. Targetnya jangka panjang untuk merethinking, menilai kembali, memposisikan, meletakkan pada posisi yang kuat nilai-nilai produk, nilai-nilai perusahaan, nilai organisasi itu di benak publik. Ya, seperti itu targetnya.
Jadi dia bisa macam-macam tuh, bisa pakai tokoh tertentu ya, kalau pakai iklan bergerak seperti video ya, film, tokoh-tokoh tertentu ya, dilekatkan dengan nilai-nilai itu juga ya. Misalnya kalau apa namanya, dulu ada letusan Gunung Semeru ya, itu ada tokohnya Gunung Semeru nggak mau turun itu siapa namanya? Mbah Marijan. Mbah Marijan. Nah, Mbah Marijan itu dilekatkan dengan apa namanya, minuman apa itu, berenergi itu ya. Ya tokoh yang Kubu Bima ya, misalnya ya. Roso ya, misalnya itu ya. Jadi kuat untuk itu. Jadi bayangkan aja dia bisa menaklukkan Gunung Semeru ya, misalnya. Nilainya itu yang ingin didapat ya. Juga seperti misalnya iklan tadi disebutkan Marjan. Biasanya kalau Lebaran ada Marjan. Marjan itu kan ada tokoh jahat itu ya. Tokoh jahat yang ya merusak suasana lah. Seperti itu ya. Negatif itu negatif. Tapi selalu muncul tokoh yang positif. Ya. Dan ujungnya positif itu karena memang diwakili oleh hadirnya minuman namanya Marjan. Ya kan? Jadi semuanya akan berakhir gembira kira kalau memang apapun peliknya masalah itu selalu akan hadir kegembiraan. Ya, kalau ada Marjan. Kira-kira seperti itu tidak sih? Nilai ringkasnya itu seperti itu. Ya. Jadi kesegarannya dilihatkan ya, dengan kesegarannya, kemurniannya, katanya gula asli dan sebagainya. Ya. Terus mungkin juga disebutkan apa namanya? Sari rasa buah asli umpamanya. Ya. Sehingga sehat, sehingga nah itu nilai-nilai semua tuh, asli, sehat, gembira, itu value semua namanya. Ya. Nilai di sini bukan nilai UTS-UAS ya, itu value. Suatu ekspresi-ekspresi positif yang ditanamkan dalam benak. Nah, mungkin in happiness, ini sama in happiness. Jadi kita akan melihat suatu apa namanya, happiness itu kayak kita berada di suatu lahan yang hijau, yang suasana cerah, matahari bersinar terang, ya, alami, ya. Apalagi nih, segar, ya, ada titik-titiknya nih. Jadi nggak ngomong harga nih. Sama sekali nggak nyuruh orang beli nih, ya kan? Nggak ada teks atau apapun simbol yang mengajak audiens untuk membeli produk ini, ya. Tapi diperkenalkan yang gede banget, dia Coca-Cola ini gede banget, merah Coca-Cola. Ini yang akan ditanamkan lebih dulu. Latar belakang ini adalah suatu komplementaritas nilai, ya. Jadi apa namanya nih? Terang, cerah, hijau, ya, ceria. Ya. Nah ini kalau heart ini langsung menunjukkan ke tempat target sasaran, langsung to the point, ya, untuk beli, ya, menunjukkan harga, promo dan sebagainya, tidak diajak untuk memahami nilai, tidak ajak. Pokoknya bagaimana dia bisa mengambil keputusan untuk buying, ya, buying, gitu ya. Nggak diajak kemana-mana dia. Nah misalnya ini contoh nih, ini contoh. Nah setiap belanja 125 semua produk dapat apa ya? Cuma 1.000 harganya misalnya. Kasih waktu dia 1 sampai ke 1 Januari 2017. Ya. Ada kecuali baik di bawah 1 dan seterusnya. Nah, ini contohnya nih. Nah, kalian mungkin tahu yang seperti ini. Jadi intinya kalau ini tidak diarahkan untuk mengkomprehend, untuk memahami, tapi lebih kepada memastikan keputusan untuk membeli. Ya. Gitu ya. Tapi meskipun dia berdampak, jadi kalau hard selling jangka pendek ya, kalau soft selling jangka panjang, ya, jangka panjang soft selling. Ya, jadi arahnya adalah untuk membangun citra, ya, citra dan reputasi perusahaan. Ya. Jadi makanya misalnya katakanlah contoh tadi sebutkan Toyota. Ya. Toyota itu misalnya di pasar second saja mobilnya itu ya, dia paling tinggi. Misalnya Avanza, misalnya mobil juta umat. Padahal kalau dari sisi kualitas mobil juga dia tak bagus-bagus amat. Ya. Dan bahkan sama dengan Avanza dengan yang Toyota yang ya itu apa? Xenia. Ya. Bahkan Avanza itu dibuat di pabriknya Xenia di Podomoro sini ya.
Dan di dalam beberapa partnya Avanza itu tertulis Daihatsu. Kacanya misalnya apanya itu tulis Daihatsu. Ya, misalnya. Tapi mengapa harganya lebih mahal? Ya, karena brandnya yang pembangunan brandnya itu yang kuat. Itu semua dari penanaman nilai. Penanaman nilai yang berlangsung sistematis. MST. Masif, sistematis, dan terstruktur. Nah, itu ya. MST. TSM, terstruktur, masif, dan sistematis. Nah, itu ya. Jadi pelan-pelan dibangun ya. Sehingga kalau kita bicara soal Toyota, maka Toyota itu misalnya murah. Perawatannya juga murah. Bengkelnya ada di mana-mana, kalau rusak nggak khawatir kita. Jaringannya juga kemana-mana. Pernah jualnya bagus, mau dijual lagi enak. Wes, sudah semuanya nih. Ya, semuanya. Saya pernah punya mobil Daihatsu 2 kali. Saya jual jatuhnya kira-kira 3 juta setahun. Begitu saya beli Suzuki 20 juta setahun tuh reduksinya ya misalnya. Betapa suatu yang sangat jauh ya. Hampir 7 kali lipat. Ya. Selisihnya. Dari 3 juta ke 20 juta. 21 juta udah 7 kali lipat. Itu semua dari itu tadi. Peranan menanamkan nilai ya. Menanamkan nilai tentang suatu korporasi atau organisasi. Dalam hal Toyota itu dalam korporasi ya. Sehingga citranya bagus, reputasinya bagus. Reputasi citra itu mungkin bisa sesaat, kalau reputasi itu suatu citra yang teruji oleh zaman dalam bilangan puluhan tahun. Ya. Mampu memberikan mendelivery kebutuhan khalayak, kebutuhan konsumen dengan baik ya, memberikan layanan yang baik, memberikan produk yang baik ya, yang punya value juga nilainya. Ya, itu ketemu antara yang dijanjikan, dipromising di dalam iklan yang soft selling tadi dengan kenyataannya ketemu. Ya, dia terkonfirmasi. Nah, itu yang membuat reputasi bisa dibangun. Ya, jadi antara reputasi itu antara statement, ekspektasi dan promising itu harus ketemu dengan kenyataannya. Kalau nggak ketemu repot. Ya. Nah, jadi kalau tadi disebutkan di dalam logo Toyota itu sudah begitu kuat tertanam sejumlah nilai yang tadi disebutkan. Jadi diwakili oleh brandnya tadi, ya, logonya Toyota. Ya. Nah, sebaliknya itu bisa bertahan karena tadi bertahan. Jadi seandainya di dalam krisis sekalipun pandemi ketika orang nggak punya uang dan sebagainya, ya, angka penjualan mobil mungkin secara nasional semuanya turun. Tapi penjualan Toyota di antara yang turun tadi dia masih yang paling tinggi, ya, masih paling tinggi. Nah, itu menunjukkan bagaimana kuatnya brand awareness, ya, brand awareness, citra dan reputasi perusahaan. Jadi itu semua tidak lepas juga dari teknik-teknik penjualan soft selling, ya, yang nanti ujungnya ke hard selling juga. Kalau tadi disebutkan Toyota itu sama-sama turun semuanya, semua merek. Tapi Toyota turunnya paling sedikit atau tetap naik paling tinggi. Ya, tetap paling tinggi di antara yang turun tadi, paling tinggi. Nah, itu tidak semata-mata karena keterampilan marketing menjual mobil, tapi juga dari proses membangun merek tadi yang begitu lama. Membangun merek tadi. Nah, seperti itu. Jadi itu semuanya tadi membangun merek yang lama tadi tidak lepas juga dari cara penjualan yang soft selling ini, gitu ya. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya. Untuk soft selling sendiri berarti melalui media selain media televisi dan sebagainya, melalui media sosial juga bisa, Pak? Bisa, bisa dong. Misalnya YouTuber. Ya. YouTuber, kita tuh nggak ngeh tuh nonton itu, ternyata itu jualan gitu. Itu termasuk ke soft selling, Pak? Ya. Enggaknya di akhirnya gitu, Pak? Gitu ya, ya? Pokoknya kalau nggak langsung ngomong angka, nggak langsung apa, kalau ada itu setelah nonton itu terkesan, duduk termenung. Storytelling gitu ya, Pak? Ya, duduk termenung, terus mengingat-ingat, besok teringat lagi sama itu, bagus juga itu ya.
Nah, terus akhirnya ada keputusan membeli. Nah, itu tanda-tanda cara kerjanya soft selling. Ya. Di soft selling itu kayak tadi, soft selling itu memberikan ruang untuk bekerjanya nalar seseorang, ya, bekerjanya nalar. Ya, kalau jadi di otak ini dia lebih banyak otak yang dia garap sama dia. Kalau hard selling lebih ke behavior, lebih ke tindakan. Gimana segera nyabut dompet, narik uang, bayar. Ya, itu yang terjadi. Ya, itu hard selling. Dan biasanya hard selling itu nggak lama. Seperti tadi ada diskon segala macam itu, ya kan? Dia cuma berbatas waktu. Ya. Seperti itu. Ya margin itu banyak di televisi ini yang soft selling ya, banyak ya. Biasanya rata-rata seperti itu. Seperti misalnya iklan rokok itu banyak yang soft selling tuh. Ya, iklan rokok itu banyak soft selling. Ya, misalnya iklan Marlboro dulu ya. Marlboro ada pria yang naik kuda ya di tengah padang savana. Ya, savana itu bukan padang pasir tuh. Padang rumput. Ada rumput dikit-dikit. Nah, ya itu intinya Pak, tampan, perkasa, lelaki sejati lah kira-kira ya. Naik kuda, ada tantangan. Ya. Jadi ini rokoknya laki-laki itu. Misalnya ya, Marlboro ya. Bukan rokok perempuan tuh. Ya. Naik kuda. Terus kemudian kudanya itu berderap di tengah debu ya. Jadi tidak, kalau laki-laki kan menyukai tantangan ya, termasuk misalnya medannya yang enggak hanya medannya berdebu ya, bergunung-gunung. Misalnya seperti itu. Misalnya kalau di sekarang ada banyak yang misalnya pakai climbing ya, apa namanya itu? Mendaki gunung yang iklan seperti itu ya. Itu contoh-contoh. Nah, jadi dilekatkanlah nilai-nilai itu. Itu soft selling. Ya. Tujuannya tadi supaya jangka panjang. Nah, nanti kalau iklan hard selling, mungkin sebagian dari cowok-cowok ini pernah nemu kan, lagi nongkrong di jalan, kemudian ada SPG yang cantik-cantik tinggi-tinggi itu nawarin rokok. Nah, itu salah satu contoh canvassing. Ya. Nah, itu contohnya. Itu kalau itu hard selling tuh. Nah, nanti di hard selling-nya ketemu orang. Kemarin dibayang-bayangin, bukan bayangin SPG-nya ya, bayangin rokoknya. Sekarang ketemu rokoknya. Belilah di situ. Nah, jadi keputusan untuk membeli pada saat ditawarin itu nggak lama. Begitu ditawarin dari jauh udah kelihatan saya mau beli dua begitu. Nah, SPG ini belum mendekat. Ya. Tapi begitu dia bawa rokok itu dari baju atau jaketnya udah ketahuan rokoknya yang kemarin diiklankan udah tertanam di otak kita. Itu SPG-nya mau mendekat, kita kira-kira udah kelihatan 5 langkah lagi di benak si laki-laki ini udah terbayang saya mau beli rokoknya. Sudah ada keputusan. Nah, itu buah dari soft selling. Soft selling ya, seperti itu. Itu bahkan kadang-kadang kita mencari, ya kan? Mencari. Ya. Sekarang mungkin ada testimoni ya, itu bagian dari itu tuh. Nah, yang vendor tadi endorser tadi itu ya. Endorse. Nah, misalnya itu bisa juga dari testimoni bisa jadi permainan gambar, bisa jadi narasi yang dibangun secara lisan bisa jadi ya, misalnya lewat endorser ya, dia bilang saya pernah sakit ini sakit itu ya, saya coba ini tuh nggak bisa, tapi saya nemu yang ini alami nih, non kimia, ternyata kok benar gitu dan sebagainya. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Oke. Pak. Cukup ya? Cukup. Nanti untuk yang media PR nanti saya kasih nggak berupa kuis ya, tapi nanti berupa tugas yang nanti saya akan sampaikan, yang bisa dikerjakan 3-4 hari lah, ya seperti biasa. Iya Pak. Ada pertanyaan? Cukup ya? Nah, kita itu aja ya, karena puasa kita minggu depan juga kita tetap jam segini ya, Yasar ya. Oh ya baik Pak. Siap. Sambil kita lihat apakah ada larangan kuliah, apa enggak saya nggak tahu. Iya. Jangan-jangan tiba-tiba ada larangan nggak boleh kuliah ya, sudah kita nggak kuliah berarti. Kalau nggak ada larangan kita tetap kuliah ya. Iya Pak. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Iya Pak. Selamat mengerjakan tugas. Tugas Sumaria. Tugas Sumaria pada udah?
Ini mau nanya, tugas Bu Maria itu maksudnya jangka panjang seperti biasa, ujung-ujungnya mah dikumpulin nanti di UAS, apa kudu pisan minggu iya orang Jika minggu iya jangka panjang kan soft selling. Soalnya sekarang mah cuman judul, topik, sama intronya gitu nih pakai rumus 3P, jadi cuma di apa wae teh kemarin teh nggak ikut kuliahnya judul kemana tuh judul intro topik terus pakai rumus 3P ABC ya. 3P ABC. Tapi itu eta mah. Sebenarnya mas tapi yang dikumpulin itunya aja gitu. 3P makan poin-poinnya doang. 3P makan poin-poinnya doang. Poin-poinnya aja. Buat Kamis ya. Guys, subjudul bukan? Pokoknya ya yang ini kayak UTS gitu teh nih yang kemarin kayak bikin itunya. Iya, itu kayak gitu semuanya teh. Cuman nggak pakai artikelnya gitu, nggak ada. Oh iya, subjudulnya aja, kerangkanya. Tapi nggak tesis. Hah? Kasih kerangkanya doang kan? Iya, sama tesis gak sih ya soal judul, topik itu yang sebelum ini ya. Iya, kita mau topik apa? PPPP gitu. 3P. Ini artikelnya bebas kan tentang hari-hari besar. Itu Mas. Pendidikan, kebangkitan, sama naon gitu. Pendidikan, kebangkitan, Kartini. Sama hari buruh. Enggak ada Amin hiji weh. Ya Ra, Amin 1. Biar. Besok satu mata kuliah iya gampang. Sama tesis gak ini teh? Nova sama tesis gak? Tesis teh intro meren.